Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Saudara pendengar Rasinda yang terkasih, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan perlindungan yang Tuhan berikan pada siang hari ini. Terima kasih atas anugerah dan kemurahan Tuhan pada kami. Tuhan, beri pengertian pada kami untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu, agar kehidupan rohani kami semakin kuat dan baik. Kami dapat melakukan kasih, kesetiaan, dan kebenaran firman-Mu. Dalam kasih Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang berbahagia, marilah kita membaca Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15. Saudara bisa membaca selengkapnya setelah siaran ini, dan saya akan bacakan ayat 13 sampai dengan 15. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Shalom. Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah tahun 2022. Pada hari-hari ini kita melakukan aksi puasa Paskah. Pada minggu-minggu ini pula kita diingatkan untuk introspeksi diri, untuk melihat atau menyelidiki ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita telah hidup sesuai teladan Tuhan Yesus dengan sepenuh hati? Apakah kita mau membuka hati dan memberi diri supaya hanya Yesus yang menjadi nafas, yang menjadi spirit, yang menjadi semangat dan jiwa kita? Jika jawabannya adalah ya, maka masa Prapaskah menjadi kesempatan umat Kristen untuk berbalik menuju pertobatan pribadi dan membangun diri menjadi lebih baik lagi. Dan dalam menghadapi kehidupan yang sulit dan tidak menentu ini, kita tetap berpengharapan kepada Allah. Saudara pendengar Rasinda yang diberkati Tuhan, khususnya saudara-saudara jemaat gereja-gereja Kristen se-Klasis Lawu Karanganyar, saat-saat ini kita semua mengalami bahwa kehidupan iman kita senantiasa ada dalam pergumulan. Dalam menjalani pergumulan iman, sesungguhnya kita dimungkinkan untuk menampakkan hidup yang lebih dinamis, tidak statis. Mengapa hidup bisa menjadi lebih dinamis? Karena kenyataan hidup itu tidak selalu menggembirakan. Kenyataan hidup tidak selalu mengenakkan, tidak selalu membuat orang itu dapat optimis. Kenyataan hidup ini dapat juga membuat seseorang menjadi kecewa, bingung, bahkan pesimis, dan putus asa. Pergumulan kita itu harus dilakukan terus-menerus dengan mendasarkan pada pertanyaan, apa maksud Allah dengan semua itu? Bagaimana jalan keluarnya? Pergumulan terus-menerus itu penting, sebab dengan pergumulan itu bisa juga terbuka kesempatan untuk membantu orang lain, untuk memberi kekuatan kepada yang merasa lemah,
dan tak berdaya. Memberi pengharapan yang putus asa, memberi keberanian kepada yang takut, memberi ketenangan kepada yang risau. Dalam situasi kehidupan kita akhir-akhir ini, ada banyak orang yang putus asa, tidak bersemangat, pesimis, dan tidak tahu harus berbuat apa. Masyarakat risau, takut menghadapi hal yang dihadapi, misalnya kelangkaan minyak goreng saat ini, kenaikan harga komoditas, dan masih adanya COVID-19. Berita tentang perang Rusia yang ekspansi yang menyerang negara Ukraina sudah hampir sebulan, belum ada tanda-tanda berakhir. Derita dan kesengsaraan rakyat Ukraina semakin memprihatinkan. Banyak wanita, anak-anak yang sungguh menderita karena dibombardir oleh Rusia. Masih saja terdapat orang-orang yang mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dalam situasi seperti ini. Keuntungan untuk diri sendiri. Kenyataannya dunia ini tidak semakin baik, melainkan semakin parah. Usaha-usaha positif untuk memperbaiki dunia ini nampaknya sia-sia, apalagi menyembuhkannya. Rasanya kejahatan lebih kuat daripada kebenaran. Penyelewengan lebih kuat daripada kejujuran. Acuh tak acuh lebih menarik daripada saling peduli. Keserakan lebih diminati daripada belas kasih. Kemewahan lebih mempesona daripada kesederhanaan. Sehingga banyak saudara kita yang tergoda dan akhirnya juga menderita. Mengumpulkan kekayaan dengan cara-cara tidak benar, dan akhirnya juga menuai petaka. Saudara, saling menghormati dan menghargai sekarang ini semakin menipis. Saling menyapa dan memperhatikan makin memudar. Saling menolong dan meringankan beban jauh dari keinginan seseorang. Orang lain terasa di luar jangkauan sesamanya. Karena setiap orang lebih memikirkan kepentingan sendiri daripada kepentingan bersama. Lebih mengusahakan kesejahteraan sendiri, kelompoknya atau golongannya, daripada kesejahteraan bersama. Bahkan saat ini keadaan faktanya setiap negara lebih memperhatikan kepentingan negaranya sendiri daripada negara-negara lain. Semoga tidak terjadi perang dunia ketiga. Sebagai orang Kristen, tentu kita yakin bahwa Allah tetap setia pada janjinya. Apa itu? Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Pernyataan ini saya temukan dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 23. Juga Matius pasal terakhir 28 ayat 20b. Bahwa Tuhan menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15 memberitakan 3 makna penting, yakni peneguhan, pencobaan, dan pelayanan. Peneguhan untuk Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia adalah anak Allah, bahwa Dia adalah juru selamat. Dan pencobaan Dia mengalami di padang gurun. Pelayanan Yesus Kristus melayani umat supaya tetap percaya. Yesus dari Nazaret datang ke tanah Galilea, berjumpa dengan Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Saat-saat itulah terjadi peneguhan Yesus sebagai juru selamat. Langit terkoyak, Roh Kudus turun seperti burung merpati menghinggapi Tuhan Yesus. Terdengar suara Allah, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Inilah peneguhan yang mengawali tugas Yesus sebagai sang pengantara, sebagai juru selamat. Dia Yesus
yang ditetapkan Allah untuk menebus dosa-dosa manusia harus melalui peneguhan dan baptis. Tuhan Yesus yang mengawali baptis, kita pun mengikuti. Kita yang percaya bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat harus dimeteraikan melalui tanda baptis, sehingga Roh Kudus berdiam dan berkarya di dalam kita. Saat kita berbeban berat karena melakukan kesalahan dalam hidup, sebab seseorang itu bisa saja melakukan kesalahan dalam hidup, saat itu pula Roh Kudus berkarya, menolong. Saya pikir semua orang pasti pernah mengalami saat-saat jatuh karena melakukan kesalahan dalam kehidupannya. Dalam kondisi seperti itu, kita merasa tidak berdaya, dan memang sungguh tidak berdaya. Disitulah kita merasakan beban yang berat dan penderitaan yang tak berpengharapan. Kita tidak tahu kapan kenyataan demikian dapat berakhir. Semakin kita berupaya dengan keberadaan kita sendiri, terasa semakin dalam kita tenggelam dan semakin gelap kita terperangkap. Saudara, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menekan dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ini terdapat dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 1. Inilah undangan pertobatan bagi orang-orang berdosa untuk tidak terus berjalan dalam kehidupannya sendiri, tetapi berbalik kepada Tuhan. Pertobatan berarti membuka diri pada pimpinan kekuatan yang dari Tuhan. Dengan demikian, ia keluar dari keterbatasan yang membelenggunya. Ia dapat bangkit dan berjalan, melanjutkan perjalanan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen dalam menjalani hidup kekristenannya sangatlah wajar jikalau melakukan kesalahan. Banyak keluarga Kristen tidak sanggup mewujudkan keteladanan bagi anggota keluarganya, bagi rekan sekerjanya, bagi bawahannya, dan bagi tetangganya. Kita mudah terjebak untuk kembali mengandalkan kekuatan dan pikiran kita. Dengan demikian, kita tidak mempedulikan jalan Tuhan. Sikap yang demikian tentu saja menempatkan kita semakin jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, melainkan sesungguhnya kitalah yang tidak mau disertai Tuhan. Marilah kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam, tetapi yang akan menyembuhkan, yang memulihkan di tengah-tengah kehidupan yang tidak menghiraukan kebenaran. Justru kepada kita diundangkan untuk tetap ada pada kebenaran Tuhan. Pengalaman berbalik kepada kebenaran Allah merupakan pengalaman yang bukan hanya dibungkus dan dijalani tanpa persoalan, tetapi juga melewati liku-liku duka cita, penderitaan, kecemasan, kekhawatiran. Namun yang semuanya itu, jikalau dalam perjuangan berbalik kepada Tuhan, maka akan menyembuhkan dan menyehatkan serta memulihkan. Pengalaman-pengalaman yang demikian dapat menjadi sarana yang dipakai Allah untuk kebaikan kehidupan dunia. Penderitaan yang dilampaui merupakan bagian dalam perjalanan menuju sukacita Bapa, sukacita surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita memahami bagaimana Yesus menerima peneguhan perjanjian Allah dan berhasil melalui pencobaan, perihal ketiga yang menjadi pembelajaran bagi kita adalah relevansi pelayanan Yesus di dunia ini, yakni pemberitaan Injil Kerajaan Allah di dunia. Injil Kerajaan Allah menuntun manusia pada pertobatan. Pada pertobatan dan keselamatan. Berita pertobatan dan penyelamatan ini haruslah terus terdengar kepada seluruh umat manusia. Sebelum Yesus ada, Yohanes Pembaptis yang telah mempersiapkan jalan bagi Yesus. Berikutnya Yesus kemudian memanggil murid-muridnya supaya pemberitaan itu tidak berhenti hingga orang-orang Kristen saat ini.
Salah satu murid yang melanjutkan pelayanan dalam memberitakan Injil adalah Rasul Petrus. Dia menggembalakan orang-orang Kristen di Asia Kecil seperti Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Bitinia. Orang Yunani bukan Yahudi, untuk menjalankan hidup orang Kristen di dunia. Saudara, hidup orang Kristen di dunia selayaknya mewujud dalam hidup yang berdasar kepada, pertama, sikap saling menghargai. Yang kedua, kasih dan kedamaian. Yang ketiga, praktek hidup benar. Untuk itu kita harus berusaha melakukan hidup yang benar. Hidup dalam kasih, hidup dalam kesetiaan, dan hidup dalam kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus itu juru selamat. Yesus Kristus anak Allah. Dialah pengantara kita untuk memperoleh keselamatan. Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat di Galatia untuk menjalankan iman Kristen, hidup Kristen yang benar. Jemaat dianjurkan tetap hidup murni. Jemaat dianjurkan tetap hidup kudus. Saudara pendengar yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar dan diingatkan kembali oleh 3 hal penting dari Injil Markus. Injil Markus pasal 1 ayat 9-15, yakni peneguhan, pencobaan, dan pelayanan. Ketiga perihal ini menjadi dasar bagi kita untuk menjalani hidup di tengah-tengah permasalahan hidup yang terjadi sekarang ini, yang terjadi akibat COVID-19. Pandemi masih berjalan, kita sedang melawannya melalui vaksinasi, bahkan sampai booster, melalui protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir tentunya, jaga jarak. Di samping itu yang penting kita wajib menerima Allah dalam pertobatan yang murni, tetap kuat meski hidup dalam penderitaan, dan menerapkan hidup yang memancarkan pelayanan terhadap Injil Kerajaan Allah. Kita patut menerima bahwa Allah mengizinkan penderitaan hadir dalam hidup manusia, karena manusia diproses melalui penderitaan. Pertanyaannya gini, apakah kita mampu melihat bahwa penderitaan atau cobaan adalah tantangan keimanan untuk proses pertumbuhan iman kita? Apakah orang Kristen bisa tetap kuat berproses menghadapi penderitaan? Sebab ada tertulis, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat 8. Saudara, jika saat ini terjadi di dalam hidup saudara suatu penderitaan atau kesulitan, yakinlah bahwa itu merupakan bagian dari rancangan Tuhan, agar saudara bisa bertumbuh di dalam kesulitan. Jika saat ini saudara dalam kondisi sakit, nasihat saya, jangan fokus pada penyakit saudara, tapi fokuslah pada kuasa Tuhan. Yang kedua, belajarlah damai dengan diri sendiri. Aku mencintai pribadimu, Yesusku, bukan mukjizatmu. Yang ketiga, hanya iman yang bisa dibawa kepada Tuhan dalam segala waktu. Keempat, kesembuhan merupakan pengharapan baru. Pengharapan baru, semangat baru untuk melayani Tuhan tentunya. Pengharapan baru untuk mendapatkan keselamatan. Kiranya Tuhan Allah, pencipta alam semesta, Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang turut campur tangan dan berkenan menguatkan kita semua dalam menjalani tantangan hidup ini, tetap berpengharapan pada Allah. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih.